Kuburan dipasukan sing masuno iku sapa? Lho sing nyatet iki sapa? Mungkin Anda sudah sering mendengar Ketua Robitul Alawiyah membahas tentang nasab Ba'alwi. Tapi mungkin Anda jarang mendengarkan Ketua Robitul Alawiyah yakni Taufik Assegaf membahas tentang kuburan. Kita simak bersama videonya. Yang buat dalil tidak beres juga. Yang buat dalil tidak beres juga. Kuburan dipasukan sing masuno itu sopo. Ya, yang masukkan siapa? Akhirnya dirobohkan gara-gara kuburan ini dianggap Ba'alawi, dirobohkan. Sekarang ada yang menuntut enggak? Yang dirobohkan. Ada keluarganya yang marah. Ada punya. Dan dua keluarga. Terus nyata iki sopo. Nah ini yang mencatat siapa? Ya banyak kuburan as-sayyid ini, as-sayyid itu. Kita sendiri nggak tahu. Kalau ditanya, bener tak ada kuburan sayyid ada di sini? Nggak tahu. Nggak tahu. Nggak tercatat kok di Nggak sini. tercatat di sini. Di Robito nggak tercatat, selesai. Ya, jadi Terus itu apa, cuci tangan mungkin ya. Adalah membalawikan kuburan-kuburan. Sing balawi aku sopo. Saya nggak paham. Karena ini dagelan itu loh. Kalau kamu Dagelan. ingin lelucon nggak apa-apa. Komedi ini komedi yang dimainkan oleh pelawak-pelawak. Ya bukan oleh. Ya itulah tanggapan dari Taufik Assegaf tentang adanya beberapa makam yang ada di Indonesia yang diklaim miliknya Ba'alwi dari Yaman. Dan apa yang dia sampaikan ini mungkin sebagai salah satu cara untuk cuci tangan bahwa seolah-olah pihak Robitul Alawiyah tidak terlibat atau tidak ikut-ikut dengan adanya pemalsuan makam-makam tersebut. Kemudian kalau hal ini memang benar, kalau memang pihak Robitul Alawiyah tidak terlibat, kenapa diperbolehkan adanya makam-makam dengan nama Habib? Itu pertanyaannya. Kemudian yang kedua, kalau misalnya ini tujuannya tidak untuk cuci tangan, ya mungkin tujuannya adalah untuk menyerang oknum Habib yang lain. Kemungkinan ini ditujukan kepada Pak Lutfi bin Yahya. Karena yang ramai menjadi perbincangan di media sosial terkait tentang adanya makam-makam palsu, itu yang beredar di media sosial itu atas kesepakatan Habib bernama Lutfi bin Yahya. Jadi mungkin bisa jadi Taufik Assegaf ini mengarah kepada Lutfi bin Yahya dan menganggapnya sebagai dagelan. Tapi apapun yang mereka sampaikan, kelihatannya kita itu sekarang sudah sangat sulit untuk percaya. Kalau misalnya mereka mengaku bahwa ini adalah tidak ada keterkaitan dengan pihak Robitul Alawiyah dan Robitul Alawiyah tidak tahu menahu tentang hal ini, ya itu mungkin trik cuci tangan biar seolah-olah mereka tidak terlibat. Kemudian kalau misalnya ini juga kesannya itu diarahkan untuk menyerang Lutfi bin Yahya, itu juga kita kurang percaya. Karena kalau kita lihat ya permainannya seperti ini. Sebab dulu kita sering melihat ya di media sosial ya, misalnya Lutfi bin Yahya dengan Rizik Syihab. Itu kan berseberangan ya. Dalam ceramahnya misalnya Lutfi bin Yahya terlihat halus, lembut, pelan, menenteramkan, dekat dengan pemerintah. Pokoknya kelihatan yang ayem-ayem, yang baik-baik. Kemudian yang satunya Rizik Syihab dalam ceramah-ceramahnya terlihat garang, keras, dan menonjol banget seolah-olah kelompoknya itu anti dengan pemerintah atau berseberangan dengan pemerintahan yang ada. Jadi dua sisi ini kelihatannya itu dua sisi yang berbeda. Yang satu mendukung negara, yang satu menolak negara. Yang satu sejalan dengan negara, yang satu tidak sejalan dengan negara. Namun apa yang terjadi? Setelah hal itu berlangsung cukup lama, kita juga melihat beredar di media sosial bahwa dua orang ini bergandengan tangan. Fotonya banyak beredar di media sosial, bergandengan tangan dengan mesra.
Sehingga kita berpikir, oh berarti selama ini semua itu cuma pura-pura. Cuma biar kelihatan yang satu setuju dengan pemerintah, yang satu tidak setuju dengan pemerintah. Seolah-olah keduanya itu berseberangan, tapi di balik layar ternyata keduanya bergandengan tangan. Sehingga tentang apa yang disampaikan oleh Taufik Assegaf sebagai Ketua Robitoh Alawiyah, entah itu dimaksudkan untuk cuci tangan, entah itu dimaksudkan seolah-olah menyerang Pak Lutfi bin Yahya, kita orang Indonesia itu sudah sangat sulit sekali untuk bisa percaya terhadap apapun yang mereka katakan dan apapun yang mereka lakukan. Karena kalau mereka itu benar-benar jujur, harusnya mereka itu berani mendeklarasikan diri terhadap seluruh rakyat di negeri ini bahwa nasab mereka tidak terkonfirmasi tersambung kepada Kanjeng Nabi. Tapi hingga saat ini tidak ada jawaban itu yang keluar dari klan mereka. Yang ada justru hanya penggiringan opini dan tekanan-tekanan terhadap orang-orang yang tidak sepakat terhadap klan Ba'alwi. Sebagaimana yang belum lama terjadi, misalnya adanya persekusi di Karawang. Di situ bahwa orang NU, termasuk di situ juga ada Banser, diserang oleh segerombolan orang dan mencari orang yang bernama Kiai Imad. Dan kita juga tahu siapa Kiai Imad. Kiai Imad adalah salah satu tokoh di negeri ini, salah satu kiai pribumi yang dengan jelas menyatakan bahwa nasab Ba'alwi berdasar kajian kitab nasab atau berdasar kajian ilmiah, mereka itu tidak tersambung kepada Kanjeng Nabi. Sehingga masuk akal jika Kiai Imad ini menjadi sasaran mereka. Jadi mereka itu tidak membalas data dengan data, tidak membalas ilmiah dengan ilmiah, tapi mereka melakukan berbagai macam cara agar mereka tetap menang, agar mereka tetap berada di atas angin, dan mereka diharapkan tetap bisa terjaga harga diri dan namanya, sehingga masih dianggap sebagai sosok yang agung, sosok yang mulia bagi para mukibin atau para budak-budak mereka. Namun bagi orang di Indonesia yang sudah mulai cerdas, yang sudah mulai paham, hal itu hanya omong kosong. Dan kita orang Nusantara, orang Indonesia, sudah tidak mungkin akan percaya terhadap apa yang mereka sampaikan atau apa yang mereka lakukan.